karena saya meminta kakak Alia untuk membuat konten YouTube, ternyata Sofia juga jadi mau ikutan bikin konten YouTube dan minta di-upload gitu. Ya udah sekalian aja saya kasih dia sebuah buku. Lalu kemudian saya minta dia membacanya. Setelah itu saya minta dia untuk menceritakan hasil dari pembacaannya itu. Setelah itu saya bandingkan dengan ketika buku itu saya ceritakan, lalu kemudian dari hasil dia mendengar cerita saya minta Sofia untuk menceritakan kisah itu kembali. Ini video tentang cara Sofia bercerita. Selamat menyaksikan. Halo kawan-kawan, sekarang aku mau bercerita angsa berleher panjang. Ini dia. Jadi kayak gini nih ceritanya. Pada suatu hari ada angsa. Angsanya itu berteman sama bebek. Lalu dia itu mencari makan. Pas itu kata bebek, ayo kita ke tepi sungai. Pas itu nggak ada, nggak ketemu. Habis itu bebek punya idenya kita menggali tanah. Tanahnya itu nanti kan ada cacing. Habis itu dia nyari nggak ada. Habis itu datanglah seekor cacing besar. Habis itu dia di semak-semak. Habis itu dia mau nangkap. Pas nangkap, tahu-taunya nggak bisa. Habis itu tahu-taunya angsa. Biar aku coba saja. Habis itu pas itu kayak gini teman-teman. Dia nyobain, habis itu dia ada pohon yang jatuh akarnya. Habis itu dia nggak bisa. Habis itu dia minta tolong. Habis itu dia dibantuin sama bebek. Habis itu dia jadi lehernya panjang sepuas-puasnya. Habis itu jadi dia pas sepuas-puasnya nggak bisa, dia menjadi lehernya panjang. Pas berhasil lehernya jadi panjang. Habis itu bebek nangis gara-gara enggak secantik bebek. Itulah ceritanya bebek angsa berleher panjang. Oke, ayah ceritain ya. Ya. Angsa berleher panjang. Angsa bersahabat baik dengan seekor bebek. Pada awalnya, leher angsa pendek seperti bebek. Bebek mengajak angsa mencari makanan. Ayo, kita cari makanan di tepi sungai. Di sana banyak makanan. Tentu kita dapat makanan. Bebek dan angsa pun pergi ke tepi sungai. Mereka mencari makanan ke sana kemari. Sayangnya, bebek dan angsa tidak menjumpai makanan. Akhirnya, mereka merasa letih dan lapar. Mengapa susah sekali mendapatkan makanan hari ini? Keluh bebek. Perutku sakit karena terlalu lapar. Aku juga begitu, kata angsa. Kita harus bagaimana agar mendapatkan makanan? Bebek mendapat akal. Kita gali pasir. Tentu ada cacing yang bersembunyi di dalam pasir, kata bebek.
Angsa setuju dengan ide Bebek, lalu berkata, "Gagasan yang bagus." Bebek dan angsa mulai menggali pasir. Setelah lama menggali, seekor cacing besar keluar dari dalam pasir. Cacing berlari menyelamatkan diri. Ia berlari ke arah akar pohon. Cepat, tangkap cacing itu, angsa. Akan susah kita tangkap jika ia masuk ke sela-sela akar, teriak Bebek dengan semangat. Baiklah, biar aku kejar cacing itu, kata angsa. Angsa berusaha menangkap cacing itu, namun cacing terus bergerak. Cacing bersembunyi di sela-sela akar. Angsa yang lapar merasa kesal. Ia mengeluh, sungguh malang nasib kita. Jangan berputus asa, angsa. Coba julurkan kepalamu di antara sela-sela akar. Tentu dapat kau tangkap cacing itu, kata Bebek dengan bijak. Baiklah, jawab angsa. Akan aku coba. Angsa mencoba peruntungannya. Angsa memanjangkan lehernya. Ia hendak menangkap cacing yang bersembunyi di sela-sela akar. Panjangkan lagi lehermu, kata Bebek. Angsa pun memanjangkan lehernya lagi. Tiba-tiba, sebatang dahan patah, lalu menimpa leher angsa. Kepala angsa terjepit di sela-sela akar pohon itu. Angsa berteriak meminta tolong. Tolong, tolong. Bebek mendorong dahan dengan paruhnya. Ia coba menarik angsa keluar. Angsa menarik kepalanya sekuat tenaga. Namun sayang, kepalanya masih terjepit. Kepalanya terasa sakit. Tarik sedikit lagi kepalamu, angsa, kata Bebek memberi semangat. Angsa mencoba menarik kepalanya berkali-kali. Ia tidak peduli walaupun terasa sakit. Akhirnya, angsa berhasil menarik kepalanya dari sela-sela akar. Bebek menjadi heran melihat leher angsa. Apa yang telah terjadi padamu, angsa? Tanya Bebek. Angsa pun terkejut. Lehernya menjadi panjang. Ia menangis karena dirinya tidak lagi secantik Bebek. Sejak itu hingga kini, angsa berleher panjang. Itulah ceritanya. Nah, sekarang coba Sofia ceritain lagi berdasarkan cerita ayah. Sip? Sip. Halo kawan-kawan, aku hari ini mau bercerita tentang angsa berleher panjang. Ini dia bukunya. Nah, ceritanya kayak gini teman-teman. Pada suatu hari ada angsa dan bebek. Habis itu angsa dan bebek itu bersahabat. Habis itu kerasa kelaparan. Habis itu ayo, kata bebek, ayo kita ke tepi sungai, pasti di situ banyak makanan. Tentu saja iya, kata angsa. Habis itu kayak gini. Pas ke situ, kenapa kita nggak berhasil, kata bebek. Habis itu Bebek punya idenya menggali pasir. Nanti kan di situ kan ada cacing. Pas itu keluarlah, pas ngegali keluarlah seekor cacing. Habis itu dia cacing besar. Habis itu dia kayak gini. Cacingnya jaga-jaga dirinya. Habis itu pas itu biar aku tangkap cacing itu. Pas itu dia ke semak-semak
Nggak tak dapat. Cobain kepalanya ke semak-semak. Pasti ada, kata bebek. Pas itu keluar lagi ke tanah lagi. Dia berlari lagi. Habis itu tiba-tiba pas dikejar, tau-taunya ada batang pohon yang jatuh ke lehernya bebek. Habis itu dia terjepit. Dia minta tolong. Pas itu sayangnya lehernya tidak bisa lepas. Habis itu dia sepuas-puasnya sudah bisa lepas. Pas itu dia kaget karena lehernya panjang. Habis itu angsa menangis gara-gara tidak secantik bebek selamanya. Nah, gitulah cerita angsa dan bebek. Ya, itu dia tadi cerita Sofia tentang kenapa angsa berleher panjang. Gimana menurut Sofia ceritanya? Cantik. Ceritanya cantik, kata Sofia gitu ya. Ceritanya cantik. Mantap. Oh, mantap. Ya gitu ya. Semoga bisa menghibur kita semua. Dan ini sebetulnya sih lebih ke arah latihan Sofia membaca ya. Karena kan Sofia sekarang udah umur 6 tahun. Mau 7 tahun. Mau 7 tahun. Latihan membaca, lalu kemudian latihan menceritakan kembali dari hasil bacaannya. Seperti itu. Dadah!